Hai, salam damai, salam kasih, salam watitir, dan salam jumpa kembali. Dalam video kemarin, saya sudah menjelaskan secara umum tentang melakukan tanda salib di dalam misa kudus ataupun ibadat sabda. Dan ternyata ada banyak yang memberi respon ataupun memberi komen. Dan video itu saya upload di TikTok Watitir dan juga di channel YouTube Watitir. Karena itu kali ini saya ingin menjelaskan lebih spesifik lagi. Kalau kemarin secara umum, sekarang lebih luas, lebih spesifik lagi mengenai dengan kebiasaan melakukan tanda salib ketika mengikuti perayaan Ekaristi atau Misa Kudus dan juga mengikuti ibadat sabda. Baiklah, tanda salib adalah merupakan satu tata gerak yang khas bagi Katolik. Oke, itu yang perlu kita sadari. Dan itu biasanya kan tanda salib itu dilakukan di awal dan di akhir kita melakukan sebuah doa ataupun apa-apa sambayang. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda di bahagian mana saja di dalam ibadat sabda dan perayaan Misa Kudus itu kita dapat melakukan tanda salib. Maka ada 6 tempat ataupun 6 kesempatan yang biasa di mana umat melakukan tanda salib. Yang pertama, kita akan melakukan tanda salib sewaktu memasuki ataupun melewati pintu gereja, yaitu biasanya mengambil air berkat dan melakukan tanda salib. Oke, membuat tanda salib. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah sudah duduk di kursi ataupun di tempat di mana kita akan mengikuti Misa Kudus, sebelum Misa Kudus dimulakan, biasanya umat akan melakukan doa pribadi. Nah, di sini umat akan sekali lagi melakukan persiapan pribadi dan melakukan tanda salib sebanyak 2 kali, yaitu permulaan dan di akhir doa pribadinya. Berarti sudah ada 3 kali tanda salib. Dan pastinya kalau memulakan ibadat sabda dan Misa Kudus, kita akan sekali lagi membuat tanda salib dengan mengikuti pemimpin ibadat sabda ataupun Misa Kudus itu. Oke. Dan yang keempat, kita akan membuat tanda salib yang kecil di dahi, di bibir, dan ada yang menaruh di dada, ada yang menaruh di pusar ataupun di pusat, oke, di perut. Itu melakukan tanda salib yang kecil, yaitu di dahi, di bibir, dan ada yang di sini, dan ada yang taruh di bahagian perut. Oke, tidak apa. Dan yang kelima, biasanya semua umat yang hadir dalam ibadat sabda dan Misa Kudus juga akan melakukan tanda salib pada akhir perayaan Ekaristi itu sendiri. Dan selepas perayaan Ekaristi, biasanya umat itu akan melakukan sekali lagi doa pribadi. Dan doa pribadi selepas perayaan Ekaristi ataupun ibadat sabda ini merupakan ungkapan syukur dari umat karena sudah dapat mengikuti perayaan Ekaristi ataupun ibadat sabda. Maka pada masa ini akan melakukan 2 kali lagi tanda salib, yaitu sebelum dan selepas doa pribadi sesudah mengikuti perayaan Ekaristi ataupun ibadat sabda. Jadi ini yang biasa dilakukan oleh umat, yaitu kalau kita kira ada 10 kali ataupun ya begitu. Oke, itu dia yang biasa. Tetapi pada umumnya dalam sebuah doa kita hanya ada tanda salib di awal dan di akhir. Karena itu dalam tanda salib yang ada kita lakukan di dalam ataupun di tengah-tengah doa itu atau sembahyang atau perayaan itu memiliki maksud dia tertentu. Untuk melakukan tanda salib di dahi, di bibir yang kecil itu akan saya jelaskan dalam video yang lain. Itu biasanya sekitar dari 8 hingga 10 kali
kita melakukan tanda salib, bahkan ada yang lebih dari itu. Oke, sesuai dengan kebiasaan ataupun yang sudah kebiasaan di tempat masing-masing. Oke, dan itu adalah yang kita lakukan, kan? Tetapi ada juga tanda salib yang bersifat pilihan ataupun bersifat fakultatif. Kita boleh melakukan, boleh juga tidak. Mana saja yang bersifat fakultatif ataupun yang boleh dan tidak? Misalnya saat memasuki gereja dengan mengambil air berkat itu, kita boleh dan tidak boleh. Itu bersifat fakultatif. Dan juga yang fakultatif itu adalah ketika kita mendapat percikan air berkat. Oke, kadang-kadang memang umat ini biasa kalau ada air berkat yang terpercik sedikit ke banyak, dia terus melakukan tanda salib. Itu tidak wajib, itu bersifat fakultatif. Di dalam perayaan Misa Kudus ada masa-masa tertentu, perayaan-perayaan tertentu yang kita diperciki dengan air berkat, dan pada saat mendapat percikan air berkat, umat biasanya akan melakukan tanda salib. Ini bersifat fakultatif. Buat tidak masalah, tidak buat tidak masalah. Oke. Dan ada beberapa tempat yang biasa umat terbiasa buat tanda salib, tetapi sebenarnya tidak perlu. Misalnya, yaitu saat akan mengambil dan meninggalkan tempat duduk. Oke. Biasa umat dimasuk gereja kan sudah tanda salib, dan kalau mau pergi tempat duduk sudah dia akan tunduk, dan ataupun ada juga yang berlutut, dan ada yang tanda salib. Baru masuk di tempat dia duduk, dan sebelum duduk pun dia buat tanda salib lagi. Dan habis Misa Kudus dia berdiri, dan sebelum meninggalkan tempat duduk dia buat tanda salib lagi. Ini sebenarnya tidak perlu dilakukan, tapi bukanlah salah kalau dilakukan juga kan. Seperti yang saya jelaskan dalam video kemarin, itu terpulang bagaimana kita punya cita rasa ataupun keselesaan penghayatan iman kita masing-masing. Dan juga ada juga yang umat yang ketika limpas ataupun melimpasi melewati altar biasanya tunduk, tetapi ada umat yang akan buat tanda salib. Itu sebenarnya tidak perlu. Kita cukup tunduk untuk sebagai tanda menghormati. Okay? Dan juga yang selanjutnya, umat biasa melakukan tanda salib saat menerima absolusi umum. Okay? Misalnya, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, begitu kan. Lalu umat menjawab amin, dan ada umat yang membuat tanda salib. Sebenarnya ini tidak perlu juga, oke? Tapi kalau mau buat juga dari kita saja, oke? Dari umat yang bersangkutan saja. Dan juga biasanya juga ada juga umat yang akan melakukan tanda salib sebelum dan sesudah menerima komuni kudus, pergi menyambut, oke? Nah, kalau kita pergi menyambut, kita akan menjawab amin setelah dikatakan tubuh Kristus, begitu kan. Tapi ada yang dia mau jalan, dia buat tanda salib, dan setelah dapat itu dia buat tanda salib. Oke, ini sebenarnya juga tidak perlu membuat tanda salib sebelum dan sesudah menerima komuni kudus. Demikian juga kalau sudah menerima komuni kudus, pasti kita berdoakan. Nah, di sini ada yang biasa buat tanda salib, tetapi sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau terbuat juga sebenarnya juga tidak apa-apa. Oke. Dan juga ada juga umat yang biasa buat tanda salib ketika saat pelayan altar itu mendupai umat. Kan ada pelayan altar kan pergi kasih cek kasih mendupai umat. Nah, jadi di sana juga ada umat yang biasa tanda salib, tapi sebenarnya tidak perlu. Oke, tidak perlu. Dan kalau pada itu mendupai altar dan ataupun mendupai sakramen Maha Kudus, itu umat tidak perlu buat tanda salib, oke? Dan biasanya juga ada juga umat yang biasa membuat tanda salib setelah mendengar homili, kan?
Biasanya kalau umat dengar homili kan yang bagus homili dia merasa tersentuh, dia akan buat tanda salib. It's okay, tidak masalah. Cuma tidak perlu sebenarnya. Tapi kalau kita terbuat juga itu tidak salah lah. Oke, tidak masalah. Oke. Dan juga ada umat yang biasa melakukan tanda salib saat konsekrasi dilakukan oleh pada. Oke. Saat konsekrasi umat tidak perlu buat tanda salib. Cukup kita ikuti proses dia dalam posisi yang hormat, posisi yang siap untuk masuk dalam kebaktian yang selanjutnya. Oke. Dan juga ada umat yang biasa buat tanda salib saat selebran ataupun pada itu mengangkat piala dan juga mengangkat hosti yang sudah dikonsekrasikan. Oke. Itu mengenang perjamuan terakhir Kristus bersama para murid. Di sini pada waktu ini tidak perlu umat tidak perlu tanda salib juga. Tapi kalau ada juga yang mau tanda salib, rajin tanda salib, oke, itu tidak apa. Dan juga ada umat yang biasa buat tanda salib saat menerima komuni kudus. Tubuh Kristus begitu kan, tapi dia sempat lagi buat tanda salib. Oke, ini ada juga. Saya pun pernah jumpa. Tapi sebenarnya itu tidak perlu. Oke, tidak perlu untuk buat tanda salib saat menerima komuni kudus. Dan juga ada umat yang terlalu biasa buat tanda salib. Jadi dalam ibadat sabda dan misa kudus itu dia akan membuat tanda salib yang banyak kali. Oke, banyak kali. Itu tidak tahulah dia secara spontan atau macam mana. Itu juga perlu kita pikirkan bahwa memang kita bebas mengungkapkan iman kita, tetapi sekali lagi kita kembali kepada prinsip kita bahwa jangan sampai kita punya cara itu mengganggu orang lain. Sebab orang lain pun mau juga menghayati iman diorang. Jadi kalau diorang terganggu kan nanti terganggulah kan. Oke, jadi itu saja yang ingin saya jelaskan hari ini kepada mereka yang memberi komen, memberi feedback itu. Inilah video respon kembali dari saya mengenai komen-komen Anda. Oke, jadi semoga bermanfaat dan salam berjumpa kembali.